Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zeta Adiansa, NPM G1C017002, dan pada saat ini saya sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi negeri di Universitas Bengkulu dengan mengambil jurusan Teknik Mesin. Baiklah, pada kesempatan ini pula izinkan saya akan mempresentasikan hasil kerja praktek saya selama 1 bulan di Lapan dengan judul Pengaruh kondisi air laut terhadap sifat mekanik tarik dan geser material komposit Kevlar-Vinylester sebagai kajian material FOD pesawat amfibi dengan pembimbing Bapak Nurul Iman Supardi STMP. Baik, selanjutnya ialah bagaimana saya melakukan penelitian ini di Lapan, di Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional, di mana Lapan sendiri mempunyai 4 divisi, yaitu yang pertama Pusat Teknologi Roket, yang kedua Pusat Teknologi Satelit, yang ketiga Pusat Teknologi Penginderaan Jauh, dan yang keempat Pusat Teknologi Penerbangan, di mana saya melakukan penelitian ini di Pusat Teknologi Penerbangan. Lapan sendiri sudah berdiri sejak tanggal 27 November 1963, dan tempat saya melakukan penelitian ini di Pusat Teknologi Penerbangan bertempatkan di Kecamatan Rumpin, Bogor, Jawa Barat, Indonesia, di mana Pusat Teknologi Penerbangan mempunyai 4 lab. Yang pertama, lab propulsi, yang kedua, lab avionik, yang ketiga, lab aerostruktur, dan yang keempat, yaitu lab aerodinamika, di mana pada penelitian ini saya berada di lab aerostruktur. Baik, selanjutnya, nah, yang melatar belakangi saya dalam penelitian ini ada dua, yaitu teknologi dan komposit, di mana semakin maraknya atau majunya suatu teknologi membuat Lapan dan PT Dirgantara Indonesia mengembangkan pesawat N219 amfibi yang merupakan modifikasi dari basic pesawat N219 dengan menambahkan bagian float pesawat agar bisa mengapung dan mendarat di perairan. Nah, dengan penambahan float pesawat amfibi ini dan material float itu sangat diperlukan atau sangat berperan dalam penelitian ini, di mana sebelumnya material float yang digunakan yaitu menggunakan metal. Nah, dengan menggunakan metal, pesawat hanya dapat mengangkut penumpang hanya 17 penumpang. Nah, pada penelitian ini diteliti bahwa float pesawat amfibi yang akan digunakan yaitu komposit, dengan harapan material atau dengan harapan penumpang yang akan dibawa atau diangkut nanti lebih dari 17, karena sifat dari komposit merupakan salah satu sifat yang ringan. Oke, selanjutnya. Nah, tujuan dari penelitian ini yang pertama, mengetahui kekuatan tarik komposit Kevlar-Vinylester tanpa dan dengan penambahan kondisi air laut. Yang kedua, mengetahui kekuatan geser komposit Kevlar-Vinylester tanpa dan dengan penambahan kondisi air laut. Baiklah, selanjutnya yaitu batasan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu serat yang digunakan adalah serat Kevlar. Selanjutnya, resin yang digunakan adalah resin vinylester. Yang ketiga, metode pembuatan komposit menggunakan metode vacuum infusion. Yang keempat, pengujian yang dilakukan adalah uji tarik dan uji geser. Yang kelima, alat pengujian yang digunakan hanya UTM, Universal Testing Machine, dengan tipe Tensilon RTF 2410. Yang keenam, salinitas air laut yang digunakan adalah 2,5 per mil. Yang ketujuh, dianggap dalam 264 jam atau dihitung hari yaitu 11 hari perendaman air laut terhadap spesimen sudah dalam kondisi steady state atau kondisi tuna. Baiklah, selanjutnya yaitu komposit. Seperti yang kita ketahui bahwa komposit merupakan campuran dari 2 atau lebih material yang berbeda yang memiliki peran masing-masing, terdiri dari matriks yang berfungsi sebagai pengikat dan reinforcement yang berfungsi sebagai penguat. Oke. Nah, dapat dilihat pada gambar bahwa serat yang berwarna kuning itu yang berfungsi sebagai penguat atau reinforcement. Sedangkan yang berwarna biru adalah resin yang berfungsi sebagai matriks atau sebagai pengikat. Nah, dalam hal ini serat yang saya gunakan adalah serat Kevlar, di mana serat Kevlar merupakan adalah serat fiber sintetis.
di mana serat Kevlar banyak digunakan sebagai bahan layar kapal, rompi anti peluru, dan komposit pada bodi pesawat. Hal ini disebabkan oleh kekuatan dan elastisitas bahan serta bobot yang lebih ringan, merupakan sifat dari bahan ini. Bahan ini disebut sebagai bahan yang 5 kali lebih kuat dari baja yang yang beratnya yang sama. Nah, serat Kevlar yang saya gunakan berukuran dengan tebal 0,23 mm. Baik, selanjutnya yaitu resin yang saya gunakan adalah resin vinyl ester. Nah, resin ini yang mempunyai sifat termoset atau tahan panas, dan juga resin vinyl ester dapat mampu menahan ketahanannya terhadap sifat korosi dan kemampuan untuk menahan penyerapan air laut maupun air biasa. Nah, resin vinyl ester memiliki kekuatan dan sifat mekanik yang lebih besar daripada resin polyester dan kurang dari resin epoksi. Nah, baik, selanjutnya yaitu metode vacuum infusion. Nah, pada penelitian ini saya menggunakan metode vacuum infusion. Nah, di mana metode vacuum infusion merupakan suatu metode pembuatan material komposit yang menggunakan aplikasi tekanan rendah untuk mengatur jalannya resin menjadi lamina. Nah, jadi serat diletakkan di cetakan, kemudian dilakukan proses vakum untuk menarik seluruh aliran resin, dan setelah lembaran-lembaran serat dan resin terbentuk, maka pompa vakum akan menghisap sisa-sisa resin yang masih tertinggal, sehingga lembaran atau serat yang kita gunakan pada cetakan tadi akan mempunyai ketebalan yang sama. Oke. Nah, selanjutnya pengujian spesimen. Yang pertama yaitu tensile test, atau biasa sering kita sebut yaitu uji tarik, di mana uji tarik ini kita untuk mengetahui kekuatan tarik daripada suatu material atau spesimen yang kita uji. Nah, selanjutnya shear test, atau biasa sering kita sebut yaitu uji geser, di mana uji geser untuk mengetahui kekuatan geser dari suatu material atau spesimen yang kita gunakan atau kita uji, di mana kita untuk mengetahui kemampuannya dalam untuk menahan suatu beban yang berlawanan arah. Oke, baik. Selanjutnya metodologi yang saya lakukan pada penelitian ini dimulai, dan kemudian studi literatur, selanjutnya persiapan alat dan bahan, dan selanjutnya lagi proses manufaktur komposit Kevlar resin vinyl ester. Nah, setelah proses manufaktur akan menjadi sebuah spesimen. Nah, sebuah spesimen ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada yang non rendam, dan selanjutnya itu dibagi lagi menjadi direndam, di mana yang non rendam diuji tarik dan diuji geser, dan selanjutnya yang rendam setelah direndam selama 264 jam atau dihitung dengan hari yaitu 11 hari, maka akan dilakukan diuji tarik dan uji geser. Nah, setelah komposit atau spesimen ini diuji, maka dapatlah hasil dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan, maka selesai. Oke, selanjutnya, nah ini adalah proses manufaktur. Yang pertama yaitu pemotongan serat. Nah, di sini serat Kevlar yang sudah disiapkan, maka dilakukan pemotongan. Nah, selanjutnya yaitu mempersiapkan alat dan bahan, di mana alat-alat yang dipersiapkan yaitu seperti alat vacuum infusion, alat UTM, serta bahan yang digunakan adalah serat Kevlar, emas maupun wax dan sebagainya, itu dipersiapkan. Nah, selanjutnya yaitu proses pemvakuman, di mana setelah kita menyusun serat-serat yang dicetakkan, maka proses selanjutnya itu kita melakukan pemvakuman untuk menarik resin ke dalam serat yang telah kita diletakkan di cetakan tadi. Nah, selanjutnya itu menimbang untuk mengetahui massa atau berat dari suatu material yang telah kita buat tadi. Nah, selanjutnya proses selanjutnya pemotongan spesimen. Setelah spesimen jadi, maka kita dapat melakukan pemotongan sesuai dengan ASTM yang telah digunakan. Nah, dapat dilihat bahwa spesimen yang telah jadi. Oke. Nah, selanjutnya ini adalah mesin yang saya gunakan dalam penelitian ini, yaitu mesin UTM, Universal Testing Machine, dengan tipe Tensilon ETF 2410, di mana mesin ini dapat menguji tensile test, shear test, compressive test, dan
bending test. Nah, selanjutnya ini adalah hasil data dari uji densitas, di mana komposit yang telah kita jadi tadi kita uji sampel densitas untuk mengetahui kerapatan dari suatu massa jenis sampel atau spesimen yang kita gunakan, di mana di sini dilakukan 10 kali pengujian sampel, di mana rata-rata density komposit yang saya buat yaitu 1,0854 gram per cm kubik, di mana untuk densitas ini kita untuk mengetahui kerapatan dari suatu massa jenis dari komposit yang kita gunakan. Nah, selanjutnya ini adalah hasil pengujian dari uji tarik, di mana tensile test before soaking, di mana pengujian tarik sebelum dilakukannya perendaman itu kita dapat dilihat di hasil terdapat dari 5 spesimen, di mana dari 5 spesimen ini rata-rata dari maksimum point stressnya yaitu 421,19 MPa, sedangkan elastic modulus dari spesimen ini rata-ratanya yaitu 78,24 MPa, sedangkan dapat menerima beban atau maksimum point load sebesar rata-rata 31697,21. Nah, dapat dilihat juga bahwa tensile test after soaking atau setelah direndam, penguji tarik ini sama seperti sebelumnya, yaitu dengan 5 spesimen, rata-rata maksimum point stressnya yaitu 389,27 MPa, sedangkan elastic modulusnya sebesar rata-rata 6856,62 MPa, sedangkan maksimum point load dari 5 spesimen ini rata-ratanya sebesar 3172,2. Nah, didapatkan di hasil bahwa pengujian ini dari tensile test before soaking dan tensile test after soaking terjadinya penurunan terhadap maksimum point stress sebesar 7,5% atau sebesar 31,92 MPa. Nah, terjadinya penurunan terhadap kekuatan tarik sangat dipengaruhi oleh penambahan tebalan dan berubahnya dimensi pada spesimen, di mana dimensi spesimen yang telah direndam akan bertambah, maka dengan pengaruh pertambahannya dimensi tersebut kekuatan tarik yang akan diuji itu akan menurun. Baik, selanjutnya yaitu hasil uji geser, di mana shear test before soaking dari spesimen yang diuji yaitu 7 sampel, di mana maksimum point stressnya sebesar 14,70 MPa, sedangkan shear modulusnya sebesar 11,09 MPa. Nah, sedangkan dapat menerima beban atau maksimum point loadnya sebesar 56,62 Newton. Nah, sedangkan pada shear test after soakingnya sama seperti sebelumnya dilakukan 7 sampel dengan rata-rata maksimum point stressnya sebesar 14,46 MPa, sedangkan shear modulusnya sebesar 12,15 MPa. Nah, pada maksimum point loadnya sebesar 513,2 Newton. Nah, hal ini terjadi penurunan pada maksimum point stressnya sebesar 1,6% atau sebesar 0,24 MPa. Nah, terjadinya penurunan terhadap kekuatan geser ini dapat dipengaruhi oleh di perendaman itu dapat dipengaruhi oleh dimensi dari suatu spesimen yang telah direndam, di mana dimensi yang telah direndam itu akan berubah atau bertambah ukurannya. Nah, ini mengakibatkan ukuran kekuatan geser dari material atau komposit yang diuji itu akan menurun, serta keahlian dalam memasang benda uji terhadap alat yang digunakan, yang mengakibatkan kekuatan geser akan menurun ataupun naik. Agar tidak terjadi selisih yang terlalu besar, perlu dilakukannya pemahaman tentang menggunakan alat pengujian ini. Baik, selanjutnya yaitu dapat ditarik kesimpulan bahwa yang pertama, uji tarik didapatkan bahwa dalam penelitian uji tarik dengan menggunakan ASTM D3039 komposit Kevlar Vinylester dalam penelitian uji tarik dengan dan tanpa direndamnya air laut dan dilakukannya perendaman air laut, maka terjadi penurunan terhadap nilai UTS atau Ultimate Tensile Strength
rata-rata nilai UTS-nya yaitu tanpa direndam air laut sebesar 421,19 MPa dengan modulus elastisitas 7478,24 MPa, sedangkan pada perendaman air laut nilai UTS-nya ialah 389,27 MPa dengan modulus elastisitas 6856,62 MPa, maka penurunan kekuatan tarik yang terjadi pada spesimen yang telah direndam sebesar 7,5%. Nah, selanjutnya kesimpulan pada uji geser. Uji geser dilakukan dengan ASTM 5D5379 komposit Kevlar Pinilester tanpa direndam air laut dan dilakukannya perendaman air laut, maka terjadinya penurunan terhadap nilai shear strength. Pada perendaman air laut memiliki nilai rata-rata shear strength sebesar 14,70 MPa dengan modulus elastisitas 11,09 MPa. Sedangkan pada perendaman air laut nilai shear strength-nya ialah 14,46 MPa dengan modulus elastisitas 12,15 MPa. Maka penurunan kekuatan geser yang terjadi pada spesimen yang telah direndam sebesar 1,6%. Baik, selanjutnya saran untuk penelitian selanjutnya. Yang pertama, perlu dilakukan penelitian dengan pengujian sifat mekanik komposit yang lainnya. Yang kedua, dilakukannya penelitian dengan waktu perendaman yang lebih lama. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya pribadi mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.